biar rekamannya nanti jadi. Halo, Agus? Iya, Pak. Sudah di absen Pak Udi belum Agus tadi? Belum. Agus Sunianto. Sudah. Nurul Miftahudin. Nurul Hadir, Pak. Hadir. Tadi sudah di absen Pak Udi belum? Belum ya? Oke. Oke, sambil nunggu yang lainnya, Pak Udi sudah rekam ini, nggak apa-apa. Posisinya tadi trouble di internet. Saya mulai dari yang pengenalan inventor. Mic-nya di-off-kan. Mic-nya di-off-kan sebentar. Mic-nya di-off-kan. Mic-nya dimatikan dulu. Imron. Di-off-kan dulu. Ya, di-off-kan dulu. Ya. Sudah, Pak Udi mulai untuk materinya. Pak Udi tadi menjelaskan di sini cara membuat proyek. Ya, tadi Pak Udi terhenti di cara membuat proyek. Tolong mic-nya di-off-kan. Oke, sebentar. Pak Udi menjelaskan tentang yang pertama membuat proyek. Ya, bagaimana Pak membuat proyek? Jadi pertama kali Imron, mic-nya di-off-kan dulu biar Pak Widi ngomong sebentar. Imron, mic-nya di-off-kan dulu. Oke. Ya, Pak Widi menerangkan biar nanti nggak keganggu. Cara membuat proyek, perhatikan. Pada saat nanti kalian mempelajari inventor, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah membuat proyek baru. Cara membuat proyek baru bagaimana Pak? Cara membuat proyek baru yaitu, perhatikan inventornya, Pak Udi buka inventornya. Langkah pertama, ya, tertampil ya di monitor kalian, layar inventor. Salah satu bisa mewakili menjawab. Tertampil ya, layar inventor. Langkah pertama, perhatikan cara membuat proyek baru. Klik proyek. Tolong mic-nya dimatikan, Imron. Tolong mic-nya dimatikan. Ya. Oke, cara membuat proyek baru. Perhatikan, klik proyek. Langkah pertama, perhatikan. Klik proyek. Ya. Terus pilih new. Ya, pilih new. Imron, dengar suara Pak Udi nggak, Imron? Imron Ali. Dengar suara Pak Udi nggak? Imron Ali, dengar suaranya Pak Udi nggak? Speakernya matikan, speakernya off-kan dulu, speakernya. Biar nggak ada suara yang lain yang masuk. Speakermu matikan. Speakermu off-kan. Iya, speakermu off-kan dulu. Speakermu di-off-kan. Biar Pak Udi yang menerangkan. Ya, sudah. Ya. Tolong perhatikan, langkah pertama, saya ulangi dari awal, cara membuat proyek baru. Pada layar inventor, klik proyek. Yang ada di pojok atas, klik proyek. Setelah diklik, pilih new. Ya, pilih new. Karena kita mau membuat proyek baru. Ada dua pilihan, new single user project sama new vault project. Pilih yang atas, new single user project. Kemudian klik next.
Setelah itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah nama project kamu tulis. Misalnya tugas project pertama adalah tugas GTM atau gambar teknik manufaktur kelas 12 TP 6. Namamu siapa tulis. Kalau di sini Pak Widi kasih contoh namanya Pak Widi. Ya, nama project dibuat dulu namanya, habis itu lokasi penyimpanan. Klik browser project location. Ya, kemudian pilih lokasi penempatanmu di mana? Apakah di data D atau di data E, terserah. Misalnya Pak Widi naruh di data D. Ya, setelah di data D, pilih make new folder, buat folder baru. Klik make new folder. Pada saat muncul new folder dan masih berwarna biru, ketik aja sama tugas GTM ya 12 TP 6 namamu. Ya. Tolong perhatikan urut-urutan membuat project baru, tugas GTM 12 TP 6 namamu. Kemudian enter. Ya, sudah muncul di sini, kemudian oke. Ya. Setelah itu klik finish. Ya, sampai nanti tercentang nama projectmu. Nama projectmu sudah muncul di sini, habis itu Pak Wididan. Nah, untuk mengetahui apakah project yang kalian buat sudah jadi apa tidak, pilih open. Pilih open, nanti di sini akan kelihatan. Ya, foldermu akan muncul tugas GTM 12 TP6 nama kalian tadi, yang sudah kalian buat tadi. Nah, di sini nanti akan muncul tugas-tugas yang nanti akan diberikan Pak Widi. Jadi harus masuk di projectmu. Ya, jangan sampai masuk di project kelas lain. Hati-hati di situ. Ya. Nah, kalau ini sudah jadi, ya, berarti projectmu sudah jadi. Cara memulainya bagaimana, Pak? Cara memulainya klik new. Pilih new. Ya. Di sini ada 3 pilihan. Kalau kamu pilih di English, dia satuannya nanti inci, mili ya ada. Tapi kalau kamu pilih metrik, nanti ada mili, ada din, ya satuan yang lain. Pilih nanti yang mili saja. Nah, sebelum kamu milih ini, ada beberapa pilihan ini Pak Udi terangkan dulu lewat materi, ya. Ini saya tutup dulu, saya arahkan ke layar materi dulu. Untuk ke materi. Nanti posisinya di sini, ya untuk ke materi. Nah, tadi projectnya sudah jadi kan? Terus kalian klik new, ya kalian klik new, pilih satuannya apa misalnya metrik, ya atau English. Pilih satuannya. Setelah kalian pilih satuannya, nanti akan muncul di sini, ya akan muncul di sini. Kalian milih yang metrik, satuannya mili. Kalau English satuannya inci, ya. Tolong perhatikan di sini. Bentar ada yang masuk. Posisinya saya admin dulu. Nah, pada saat posisinya sudah masuk di sini. Kalau sudah masuk seperti ini, ya, nanti kalian akan ada pilihan. Ya. Ada beberapa template yang baru aktif, tolong di-off-kan kameranya, ya. Yang baru masuk, tolong mic-nya di-off-kan dulu biar Pak Udi menerangkan. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, pada saat kalian sudah pilih new, terus pilih metrik, nanti akan ada beberapa pilihan. Ada 7 template yang harus kalian pilih sesuai dengan yang kalian gambar. Misalnya, kalian mau milih yang sheet metal IPT. Ya. Jadi di Inventor itu tidak seperti AutoCAD yang hanya tinggal klik langsung gambar bisa, ya. Tapi dia ada caranya, ya. Ada caranya yaitu dia harus melewati satu template dulu. Kamu milih apa? Misalnya kamu milih yang sheet metal IPT dulu. Kalau kamu memilih template yang sheet metal IPT, fungsinya adalah dia membuat bidang kerja baru untuk pembuatan part atau komponen, tapi berjenis metal, tapi terbuat dari plat besi yang bisa ditekuk.
Ya, jadi plat-plat yang bisa ditekuk, misalnya besok kalian belajar pengelasan, ada bahan-bahan yang ditekuk misalnya, itu digambarnya lewat metal IPT. Ya, contoh gambarnya seperti ini, Pak Udi terangkan sekalian lewat contoh. Saya buka inventor lagi. Ya, langkah pertama Pak Udi pilih new. Langkah pertama Pak Udi pilih new, pojok kiri atas. Saya klik new. Langkah kedua Pak Udi pilih yang metrik. Jangan yang English, tapi pilih yang metrik. Kemudian langkah ketiga saya pilih yang tadi muncul yaitu standar sheet metal IPT. Ya, saya pilih yang ini, yang milimeter, sheet metal IPT milimeter. Ya, sheet metal milimeter IPT. Nah, nanti akan muncul satu tampilan plat tekuan, gambar plat tekuan yang mungkin tekuan ke atas, ke bawah, dia posisinya melengkung. Nah, posisi gambar seperti ini, kalau menggambar AutoCAD itu butuh waktu lama. Tapi kalau menggunakan sheet metal IPT, ya menggunakan template sheet metal IPT itu cukup cepat sekali. Nanti Pak Udi tunjukkan contohnya. Sebentar, ada yang masuk lagi. Ya, saya masukkan di sini. Nah, setelah kamu pilih ini, sudah muncul preview ini, silakan di-create. Di-create, nanti akan muncul satu drawing area atau area untuk menggambar di sini. Kita tunggu sebentar. Posisinya akan loading. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, ini sudah bisa untuk gambar, Pak? Belum. Ini belum bisa untuk gambar. Ya, harus arahkan di sini. Harus arahkan di sini yaitu start 2D sketch. Ya, misalnya Pak Udi posisinya di atas. Ini pandangan depan, ini pandangan atas, ini pandangan samping misalnya. Pilih salah satu pandangan ini. Disesuaikan dengan gambar kerja yang kamu buat. Jangan asal milih pandangan depan, ternyata posisi gambarnya harus dilihat dari atas. Itu salah. Nah, ini Pak Udi ngasih contoh, misalnya Pak Udi ngasih di posisi pandangan atas. Terus misalnya Pak Udi buat semacam plat atau kotak. Ini contoh aja. Ya, ini contoh aja. Ya. Nah, pada saat membuat kotak seperti ini, ya sambil dipahami caranya, nanti kalian bisa langsung mengisikan berapa ukuran tingginya, lebarnya, berapa ukuran panjangnya. Caranya gimana, Pak? Jangan diklik dulu, mouse-mu jangan diklik, tapi lepas mouse-mu. Nah, kamu ketikkan di keyboard yang warna biru itu. Yang warna biru itu tertulis 18,813. Mau saya ganti dengan 25. Jangan di-enter, ya, jangan di-enter, tapi diklik tab pada keyboard. Nanti akan berpindah ke panjangnya. Panjangnya berapa, Pak? 50 misalnya. Saya masukkan 50. Setelah panjang sama lebar saya masukkan, saya enter. Maka di layar saya, kotak saya sudah jadi dengan ukuran panjang 50, lebar 25. Kemudian saya klik ini, finish sketch. Saya klik finish sketch, ya, saya kecilkan. Terus saya klik ini, face. Ini contoh aja, ini contoh penggunaan dari tekuan. Nanti biar nanti kalian paham, oh nanti kalau membuat plat tekuan itu bisa menggunakan ini. Nah, ini contoh misalnya sudah jadi satu. Nah, seperti contoh tadi ada tekuan ke atas misalnya. Apakah saya harus membuat kotak terus saya tarik ke atas? Tidak usah. Kamu cukup menggunakan flank di sini. Misalnya Pak Udi gunakan flank di sini, saya tempelkan di sini. Ya. Dia otomatis akan naik ke atas, ya. Dia otomatis akan naik ke atas, tinggal saya masukkan mau tingginya berapa. Misalnya tingginya Pak Udi mintanya cuma 15. Ya. Tingginya cuma 15. Terus di sini juga bisa kamu atur, kamu mau rubah radiusnya itu bisa, ya. Kamu bentuk R-nya mau dibuat melengkung juga bisa. Sementara Pak Udi kasih gambaran seperti ini aja dengan tinggi 15. Lihat, posisi tekuan saya sudah jadi satu. Ya, posisi tekuan saya sudah jadi satu. Ya. Terus misalnya Pak saya membuat tekuan yang kedua. Ya, saya membuat tekuan yang kedua. Ini contoh misalnya Pak Udi membuat tekuan yang kedua. Sebelah sini misalnya. Caranya sama, saya pilih flank, saya tempelkan yang bagian atas ini. Ya. Tingginya sama, 15. Misalnya Pak tingginya di sini mintanya lebih tinggi Pak. Berapa?
mintanya 40 Pak, nggak apa-apa, nanti dia lebih tinggi. Nah seperti ini, karena permintaannya memang ini 50, di sini 15 misalnya. Nah, muncul dan terjadilah R juga. Terus misalnya Pak di sini minta ada tekuan ke sini Pak, ini juga ada tekuan ke sini, bisa, klik aja flank. Ini saya taruh di atas sini, ya. Ukurannya misalnya hanya 10 karena hanya untuk tempelan aja, ya. Terus di sini ada lagi keluar tapi mintanya ini lebih panjang, 25 misalnya. Nah, seperti ini. Perhatikan. Inilah yang Pak Udi sebut sebagai proses sheet metal membuat tekuan tanpa harus menggunakan extrude. Kita hanya menggunakan perintah yang kita sebut sebagai sheet metal IPT. Dan benar-benar bisa kita buat. Seperti ini. Melengkung, nanti bisa kita lubangi juga, kita edit bisa. Ini contoh aja, nanti Pak Udi ajari untuk secara keseluruhan, cara membuat gambar seperti ini menggunakan sheet metal IPT. Dari sini ada yang ditanyakan dulu untuk template yang pertama, bisa dipahami jelas ya? Kelihatan gambarnya jelas ya? Salah satu bisa mewakili untuk ngomong? Kelihatan jelas ya? Halo? Tolong salah satu mewakili. Bisa dilihat jelas ya? Apa yang Pak Udi sampaikan? Oke. Jadi itu ya. Ini template yang pertama itu sheet metal. Ya. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua adalah kita membuat part. Contoh yang kedua kita membuat part. Kita masuk ke materi yang kedua lagi. Ya. Ini masuk ke sheet metal yang kedua. Ini nomor 1 sheet metal, nomor 2 kita masuk ke sini. Yang nomor 6 kini masuk ke nomor 2. Sebenarnya sama aja, teman urutannya biar nanti Pak Odi menjelaskannya gampang. Kita masuk ke sini. Yang kedua adalah standar milimeter IPT. Apa Pak fungsi dari standar milimeter IPT ini? Fungsinya adalah untuk membuat bidang kerja baru berupa part atau komponen secara umum tanpa ada proses sheet metal di sini. Benar-benar gelondongan. Ya, misalnya gaya ragum ya ragum. Ono porose, ono AC ya itu terdiri dari beberapa komponen. Itu namanya standar milimeter IPT. Tapi bukan berupa tekuan. Ya. Contohnya Pak, ya Pak Udi kasih contohnya. Ya, ini saya tutup dulu. Saya masuk ke inventor lagi. Ya. Nah, pada saat kamu menggambar part, kamu tidak boleh berada di sheet metal. Berarti buat new lagi Pak. Iya, klik new lagi. Klik new. Pilih metrik. Ya, pilih metrik. Nah, pilih yang kedua namanya adalah standar milimeter IPT. Ingat, pada saat Pak Udi pindahkan di sini dari sheet metal tadi saya pindahkan ke sini. Jadi gelondongan seperti ini. Ini namanya adalah komponen atau part. Ya, sak gelondong. Bisa juga berupa poros, bisa juga berupa as. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak Udi create saja. Saya create. Ya. Dia sudah berada di layar baru. Namanya adalah standar milimeter IPT. Ya, ini bisa untuk gambar Pak? Belum. Kamu pilih ini dulu. Start duodisket. Ya. Terus kamu pilih di antara ini mau pilih pandangan atas, pandangan depan, atau pandangan samping kanan. Sekali lagi tergantung dari gambarmu. Misalnya Pak Udi pilih yang pandangan atas saja. Saya klik di sini, XY plane. Terus Pak Udi buat kotak di sini misalnya. Ya, Pak Udi buat kotak. Nanti saya jelaskan minggu depan cara membuat kotak satu-satu. Nah, misalnya Pak Udi buat lagi ukurannya sama misalnya. Ukurannya sama, yaitu panjangnya, lebarnya yang warna biru saya buat 25, yang lebarnya juga 25. Ini contoh aja. Ini panjangnya lebar 25, panjangnya juga 25. Sisinya sama 25. Kemudian Pak Udi finish sketch. Karena mau Pak Udi tebali, saya klik extrude. Biar ada ketebalan. Misalnya tebalnya dibuat berapa? Tebalnya dibuat 30 Pak misalnya. Boleh, enggak apa-apa. Atau terlalu tinggi dibuat 20 misalnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Berbentuk kubus padahal tadi hanya berbentuk kotak. Nah, misalnya ini dikasih lingkaran.
ya dikasih seperti tabung, dimodif seperti bisa Pak, bisa. Tinggal diklik atasnya. Ini masih dalam bentuk komponen ya. Terus Pak Udi kasih lingkaran di sini. Saya tempelkan di tengah sini. Ya, terus diameternya misalnya Pak Udi buat 15 saja. Nah, terus saya finish cut lagi. Saya ekstrud lagi ke atas. Ya, tingginya sama 20, saya oke. Nah, jadi seperti ini. Terus misalnya minta Pak, ini nanti mintanya bolong tembus tapi oval, bisa. Misalnya Pak Udi kasih lagi atasnya sini, saya buat yang lain, yaitu yang ada slotnya. Misalnya di sini minta ada slotnya, tapi nggak panjang-panjang. Slotnya hanya 3 mili, ya. Lebarnya hanya 3 mili juga. Ini contoh aja. Terus saya finish cut. Terus mintanya ini bolong tembus, misalnya. Ya, misalnya Pak Udi buat ini tembus. Pada saat tembus Pak Udi tinggal tarik aja ke bawah. Wall. Terus saya pilih cut. Di sini saya pilih yang cut biar nanti berlubang. Nah, ini bolong. Kalau nggak percaya Pak Udi putar, lihat ini bolong. Ini bolong. Nah, ini bolong. Saya lihat dari bawah. Ini juga bolong. Nah, bolong ini. Inilah yang Pak Udi sebut sebagai part atau komponen. Ya, ini namanya part atau komponen. Nah, part atau komponen ini nanti bisa terdiri dari sampai 10 part atau 20 part tergantung dari bentuk benda kerjanya apa. Misalnya ragum bisa juga terdiri dari sampai 8-10 item. Ya, nanti saya kasih contohnya. Ya, terus ini yang sheet metal yang standar milimeter IPT, yaitu pembuatan komponen atau part. Terus selanjutnya yang terakhir adalah membuat assembling atau perakitan. Ya, template-nya apa Pak? Membuat assembly atau perakitan, template-nya adalah ini, standar milimeter IAM. Jadi kalau nanti kamu pilih new lagi, terus mau merakit dari beberapa komponen mau dijadikan satu, kamu pilih yang ini, standar milimeter IAM, yaitu membuat bidang kerja baru untuk gambar assembling yang terdiri atas beberapa part atau komponen. Jadi kalau ditanya apa fungsi dari standar IAM untuk membuat assembling atau perakitan. Ya, caranya Pak, lihat. Oh, ditunjukkan untuk contohnya sekalian. Ya, misalnya Pak Udi punya beberapa komponen. Ya, Audi punya beberapa komponen. Satu, komponen ini. Dua, komponen ini. Screw, karena Pak Audi mau buat ragum. Tiga, komponen ini. Ya, yang ragumnya. Empat, komponen ini. Ya, per komponen saya buat. 5, komponen ini. Ya, terus 7 komponen ini. Ya, 7 komponen ini. Mic-nya tolong dimatikan. Mic-nya tolong dimatikan. Ya, 7 komponen ini. Terus 8 komponen ini. Nah, 3D-nya itu ini. Ya, 3D-nya itu ini. Assemblingnya itu ini. Mic-nya tolong dimatikan mic-nya. Mic-nya tolong dimatikan. Oke, mau dilanjut lagi. Nah, pada saat tiap komponen sudah muncul seperti ini, ya. Aduh. Ini Imron dengar suara Pak Widi enggak sih? Imron? Saya matikan dulu untuk suaranya biar nggak ganggu ini karena direkam ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, setelah ini terkumpul jadi satu, perhatikan Pak Widi. Setelah terkumpul jadi satu seperti ini, nanti kita tinggal merakit. Ya, rakitannya seperti apa Pak? Rakitannya seperti ini. Dari beberapa komponen ini, terus kita rakit di sini.
Ya, kita rakit menjadi bentuk seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Imron dengar suara Pak Widi nggak Imron? Imron kan dengar suara Pak Widi nggak? Tolong mic-nya di-off-kan. Tolong mic-nya di-off-kan. Oke, kalau sudah, jadilah seperti ini. Ini namanya standar milimeter IPT. Nah, wadahnya di mana Pak? Pilih new, pilih metrik, ya. Kita pilih yang ini, standar milimeter IAM untuk perakitan. Ya, wadahnya itu nanti di sini. Ya, wadahnya di sini. Ini contoh yang sudah jadi assembling atau perakitan. Jadi dari rakitan ini sama ini saya jadikan satu. Ya, kemudian saya buat perakitannya menjadi seperti ini. Nah, hasil ini kita bisa membuatnya atau mau kita cetak, membuat satu cetakan di print misalnya ini seperti ini nggak bisa di print. Bisa di printnya kalau sudah masuk ke IDW. Ada namanya standar milimeter IDW. Saya jelaskan untuk standar milimeter IDW. Ya, ini ada standar milimeter IDW. Fungsinya untuk membuat gambar kerja 2D. Ya, standar milimeter IDW fungsinya untuk membuat gambar kerja 2D. Contoh seperti ini. Ya, misalnya Pak Ode masuk di inventor lagi. Saya pilih new. Saya pilih metrik, saya pilih standar milimeter ISO IDW. Saya pilih ini. ISO IDW saya klik, saya create. Nanti dia akan muncul semacam etiket di sini. Nah, dari proses ini Pak Widi nanti bisa munculkan ini. Ini contoh misalnya Pak Widi sudah membuat yang ISO IDW-nya. Nah, seperti ini. Ya, misalnya jadinya seperti ini. Jadi beberapa rakitan tadi Pak Widi lepas satu-satu, ono mure, ono baute, ada pasnya, ada rangka untuk ragumnya, ada penjepitnya, semua tak lepas semua. Nah, agar bisa saya print seperti ini, saya harus masuk di tadi standar milimeter IDW tadi. Ya, standar milimeter IDW. Nah, proses keseluruhan ini bisa kita animasikan. Yang kita gambar ini bisa kita animasikan menggunakan ini. Animasinya kita membuat prosesnya menjadi ini. Nah, keseluruhannya saya animasikan ini. Sudah pernah saya jelaskan, tapi urutannya saya perlihatkan seperti ini. Nah, saya bisa melepas more-nya. Saya bisa melepas porosnya. Ya, semua saya lepas dulu. Ini juga saya lepas. More-nya saya lepas lagi, bautnya saya lepas dulu, terus ini penjepitnya juga saya lepas. Nah, jadilah seperti ini. Ya, jadilah seperti ini. Sehingga pada saat proses ini sudah ada, sudah jadi, nanti Pak Udit tinggal membuat 2D-nya tadi. Membuat 2 dimensinya seperti ini. Ini proses yang akan kalian lakukan. Jadi nanti Pak Odi akan ajari bagaimana cara membuat more bautnya menggunakan inventor, bagaimana cara membuat kotak seperti ini. Ya, Pak Odi akan ajari dan bagaimana cara membuat sheet metal bisa tekuan seperti ini, bahkan bisa dikasih lubang misalnya sampai dikasih di sini dilubangi. Caranya seperti apa, ya. Paling tidak nanti kalian bisa ke proses ini, terus nanti ini harus dilubangi, tembus misalnya, ini bisa sampai seperti ini. Ya, ini yang Pak Wedi sampaikan hari ini. Sebelum Pak Wedi tutup, mungkin ada yang ditanyakan tentang materi hari ini, tentang yang pertama pembuatan proyek baru, yang kedua pengenalan template sampai ke standar milimeter IPT dan standar IDW. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Silakan, salah satu mewakili. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti yang masuk di sini nanti otomatis akan terekam Pak Widi. Jadi ini saya rekam semua. Hasil ini nanti saya share lagi
bisa lewat apa namanya grup kalian, bisa lewat Sismak. Gitu ya. Oke, dari Pak Widi. Pak, mohon maaf. Ya, kalau ada yang Punya tanya. saya ini nggak ada namanya, Pak. Siapa? Diki Arisandi. Ini. Tapi nggak ada, ya. Ya, makanya itu di settinganmu sudah kamu buat belum? Sudah ada namanya, tapi katanya kalau pas keluar nggak ada namanya, Pak. Oh gitu. Oke, coba nanti tak cek ya. Namanya siapa? Diki? Diki Arisandi, Pak. Arisandi. Oke, nanti akan terekam semua di sini. Oke, sebelum keluar ada yang ditanyakan dulu. Untuk tugas-tugas hari ini sudah tahu ya tadi ya, yang di-share oleh wali kelas kalian. Apa Pak Udi jelaskan lagi yang tugasnya? Perlu saya jelaskan lagi? Iya Pak, jelaskan sekali lagi. Saya jelaskan lagi ya. Jelaskan sekali lagi. Oke, ya, untuk tugas ya, untuk tugasnya. Oke, tadi Pak Udi sudah nge-share ini. Kelihatan di layarmu? Kelihatan di layar kalian? Halo? Kelihatan belum, ya? Belum. Excel? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke, sebentar. Belum. Saya tutup lagi, saya buka lagi. Ini? Muncul? Bentuknya Excel? Muncul? Ya, Pak, kelihatan. Oke, saya terangkan ya, sebentar ya. Jadi yang belum, ini sudah ada di sini semua. Mungkin pada bingung, kok ada yang warna hijau, kok ada yang warna kuning, kok ada yang warna merah. Tadi awalan tadi udah Pak Udi jelaskan. Ini adalah daftar hadir hari ini. Tanggal 13 belum tak masukkan di sini karena baru hari ini. Tanggal 23 sudah saya masukkan. Saya sesuai real saja. Yang ikut saya masukkan, yang nggak ikut saya kosongi. Ya, mungkin kendala kalian banyak, Pak Udi memaklumi, ya. Tapi usahakan kalau Pak Udi ngajar tim masuk aja semua, karena ini akan lebih gampang. Yang warna hijau berarti sudah mengerjakan kalau tugas dan sudah ikut di pembelajaran Pak Udi pakai tim. Yang warna kuning itu belum mengerjakan, tapi dia sudah mengerjakan yang lain. Misalnya ini Aditya. Aditya untuk tugas yang pertama itu belum. Ya. Tugas yang pertama itu yang mana Pak? Mungkin pada bingung. Tugas yang pertama, tugas yang kedua, tugas yang ketiga. Tugas yang pertama adalah tugas offline. Mana Pak? Ini saya tunjukkan yang tugas offline. Biar nanti lebih jelas kalian. Ya. Jadi nanti yang tugas offline-nya ini. Nah, tugas offline yang pertama itu ini. Pak Udi pernah pertama kali menuliskan link resume materi gambar teknik manufaktur. Keterangannya adalah resume atau ringkas materi gambar teknik manufaktur. Ini Pak Widi perpanjang lagi sampai tanggal 15 Agustus. Ini yang pertama kali. Ya, kalau kamu lihat di YouTube-mu atau kalian lihat di Sismatmu, ini yang ada gambarnya ini, yang ada YouTube-nya ini. Ya. Ini yang sudah Pak Widi nilai ya, muncul nilainya. Yang belum tolong dikerjakan ya, hari ini juga nanti biar nanti selesai tugas. Ini tugas yang pertama atau istilahnya adalah tugas offline yang pertama. Nah, tugas offline yang kedua apa Pak? Tugas offline yang kedua Pak Udi minta adalah tugas online. Ya, tugas online. Tugas online yang pertama Pak Udi buat adalah tanggal 30. Pak Udi masih ingat dan saya tulis di sini setiap prosesnya selalu saya catat di sini di draft saya ya. Ya, tugas yang pertama, tugas yang kedua, sampai hari ini Pak Udi sudah menyiapkan tugas untuk M6 ya. Nanti bisa dikerjakan sampai jam 12 batasnya, habis ini langsung kerjakan tugas online dulu baru offline. Ya. Jadi yang di data masih merah, yang belum mengerjakan silakan langsung segera nanti mengerjakan tugas online. Ya, cukup waktunya nanti, ya. Ya, yang terakhir adalah tugas offline yang terakhir itu adalah ini. Resume materi gambar 2. Ya. Ini juga saya kasih tanggal sampai tanggal 15 Agustus. Tapi kalau bisa selesaikan hari ini atau nanti sampai malam lebih aman. Ya, itu lebih aman. Nah, saya kembali ke sini lagi. Ke warna tadi, ke Excel tadi lagi. Nah, untuk yang warna merah, tolong perhatikan sama sekali belum mengerjakan tugasnya Pak Widi. Masih ada kesempatan, Pak Widi juga sudah menjelaskan, nanti tolong diinfokan yang lainnya.
silakan diselesaikan. Yang kuning itu sudah mengerjakan beberapa tapi ada yang belum. Nanti dilihat aja. Oh, saya belum yang tugas offline. Keterangannya di sini semua. Keterangan ada di samping semua. Ya. Dan setiap tugas sudah langsung Pak Udi kasih nilai. Gitu ya? Pak, itu Ya. tugas offline-nya dikirim lewat WhatsApp ya, Pak? Lewat Sismat semua aja. Lewat Sismat. Sudah Sismat diajari Pak saya Udi. nggak bisa, Pak. Kenapa? Padahal sudah saya perbarui tapi nggak bisa Ya, dibuka. Coba nanti WA Pak Udi Japri aja. Coba nanti Pak Udi Iya, Pak. bantu. Ya. Oke. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Ya, ada yang Iya. lainnya yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Juga cukup jelas ya? Ada 3 tugas. Kalau bingung nanti WA Pak Udi. Ini juga sudah jelas. Keterangannya juga sudah saya tempatkan di sini. Kerjakan aja, ya. Dan tugas yang hari ini juga ada tugasnya, yaitu meresum apa yang Pak Udi sampaikan. Tapi tolong yang mempunyai tugas offline 1, offline 2, dan online 3 belum, selesaikan aja dulu tugas ini. Baru nanti menyelesaikan tugas yang hari ini. Ya, itu aja dari Pak Widi. Silakan kalian langsung nanti tutup, bisa live dulu, kemudian mengerjakan tugas Pak Widi hari ini. Saya tunggu karena Pak Widi bisa pantau. Yang kesulitan bisa tanya Pak Widi lewat Japri. Oke, dari Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti hasil rekamannya saya masukkan. Hasil rekamannya saya rekam dulu. Oke, silakan live semua.